Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi bersama saya dengan Bu Jenny. Semoga anak-anak yang di sini ataupun di rumah dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pembahasan kita pada hari ini yaitu Bahasa Indonesia paket C kelas 10 dan kelas 11 pada modul 8 dan 9. Nah, pada semester 2 ini kita membahas mengenai yang pertama yaitu ayo lengkapi usulanmu, yaitu pada materi teks proposal. Nah, apa itu teks proposal? Nah, sebelum kita membahas apa itu proposal, pasti semua di sini ada yang pernah mungkin membuat proposal atau membaca proposal, atau yang pernah mungkin melakukan kegiatan kemudian membuat proposal, mengajukan, nah seperti itu. Nah, jadi apa itu proposal? Proposal adalah usulan atau rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Nah, rencana tersebut harus dituliskan agar pihak yang berkepentingan tersebut dapat memahami dengan baik tujuannya apa, misalnya kemudian kegiatannya apa dan rangka apa. Nah, kemudian itu harus dipahami ya untuk sebelum membuat proposal. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya siapa kira-kira, misalnya kepada pemberi izin dan penyumbang dana, misalnya seperti ke sekolah kah, atau pemegang saham proyek kah, atau apa, banyak ya misalnya contohnya untuk penyumbang dana tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita harus paham apa-apa saja jenis-jenis proposal. Yang pertama itu ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan itu apa? Contohnya ketika kita ingin melaksanakan kegiatan, misalnya ketika kita ingin membuat sebuah acara seperti 17 Agustus misalnya, jadi kita ajukan proposal tersebut. Nah, proposal kegiatan yaitu proposal yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat ya. Kemudian yang kedua itu ada proposal penelitian. Penelitian yaitu proposal yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan melakukan penelitian. Proposal penelitian itu ada seperti apa contohnya? Misalnya kita ingin membuat skripsi misalnya. Jadi ketika kita ingin melakukan atau membuat skripsi tersebut, otomatis kita mengajukan proposal terlebih dahulu. Kita ajukan dulu judulnya apa misalnya, kemudian apa yang akan kita teliti, apa sebelum kita terjun ke lapangan. Jadi otomatis kita membuat proposal penelitian, proposal tersebut kita ajukan dulu ya. Kemudian nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada proposal bisnis, yaitu proposal yang berkaitan dengan kepentingan bisnis. Misalnya seperti kita akan membuat usaha, misalnya David ingin membuat bisnis bisnis sepatu misalnya. Jadi misalnya David masih kekurangan dana nih, jadi David mengajukan dulu proposalnya. Oh, saya masih kekurangan dana nih, yang boleh mengajukan proposal bisnis tersebut untuk kepentingan bisnis ya. Kemudian selanjutnya yang keempat ada proposal proyek ya, yaitu proposal dengan yang berkaitan dengan rancangan proyek ya, diajukan kepada pemegang proyek. Misalnya kepada PT misalnya, kita ada proyek pembangunan jalan. Nah, kemudian ada kekurangan dana misalnya, jadi kita ajukan ya, itu namanya proposal proyek. Nah, selanjutnya kategori proposal. Yang pertama itu ada berdasarkan bentuk. Nah, ada proposal yang bentuknya formal, itu bentuk atau wujudnya ya, yang bisa kita lihat ya. Formal, ada yang semi formal, ada non formal. Nah, formal itu biasanya lebih cenderung baku ya. Contohnya misalnya ketika kita menggunakan bentuknya formal, berarti
Berarti contohnya seperti proposal penelitian. Kenapa? Karena dalam penelitian itu bahasanya harus baku ya, harus baku dari kaidah kebahasanya seperti apa. Jadi harus benar-benar itu yang termasuk proposal penelitian. Itu. Yang semi formal. Kalau yang semi formal itu cenderung hampir sama dengan formal ya, hanya bedanya strukturnya yang berbeda. Kalau seandainya formal itu ada latar belakang, kemudian isi, penutup. Nah, kalau semi formal itu cenderung lebih simpel atau sederhana ya dibandingkan dengan formal. Kalau seandainya bahasanya hampir cenderung juga baku ya, atau kaidah bahasanya juga. Nah, kalau yang formal itu biasanya lebih lebih fleksibel juga ya, lebih fleksibel dibandingkan formal dengan semi formal. Karena apa? Karena dia tidak terlalu mementingkan strukturnya juga, kemudian bahasanya juga tidak terlalu baku seperti formal gitu. Kemudian contohnya biasanya kalau ini kan kalau formal itu seperti proposal penelitian. Kalau semi formal bisa dikatakan seperti proposal proyek atau atau bisnis ya. Kemudian kalau non formal itu bisa kita contohkan seperti kegiatan ya, itu non formal. Kemudian yang kedua berdasarkan tujuan penulis. Nah, kalau untuk berdasarkan tujuan penulis kira-kira tujuannya apa? Misalnya untuk riset penelitian tadi ya, atau seperti acara atau kegiatan ya, kerjasama kah, atau permohonan dana, kemudian kerja praktik atau usaha. Kalau riset penelitian seperti misalnya contohnya yang tadi ya, seperti ketika kita ingin membuat skripsi, melakukan penelitian, berarti ini riset penelitian. Acara seperti kegiatan tadi, ketika kita ingin membuat acara apa, misalnya kita membuat lomba musikalisasi puisi misalnya, atau seperti tadi lomba 17 Agustus misalnya. Kemudian kerjasama atau bisnis tadi ya, kemudian permohonan dana, ketika kita ada kurang dana, kita ajukan proposal. Kemudian kerja praktik seperti kerja misalnya kita mau PKL ya biasanya ya, nah, itu bisa juga usaha atau bisnis juga ya. Nah kemudian bagaimana ketika kita ingin menyajikan informasi dalam proposal, apa saja yang termasuk dalamnya, apa isi informasi yang bisa kita lihat di dalamnya. Yang pertama itu ada kita bisa lihat ya menggunakan struktur 5W 1H, yaitu apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kemudian apa itu kira-kira membuat kegiatan apa proposal tersebut, apa isinya, bisa kita buat ya di dalam latar belakang misalnya. Kemudian mengapa proposal tersebut harus dibuat, untuk apa, tujuannya. Berarti bisa kita lihat, kita bikin di dalam tujuannya, dalam tujuan proposal. Kemudian siapa kira-kira pihak yang terkait atau penyelenggaranya siapa, kemudian diajukan untuk siapa yang ikut masuk di dalam proposal tersebut, siapa hubungannya dengan siapa gitu. Kemudian kapan kegiatan tersebut diadakan, nah itu dia. Kemudian di mana, harus mencantumkan tempatnya, tempat lokasinya ya. Kemudian selanjutnya ada bagaimana harus menjabarkan konsep dan bentuk kegiatannya. Jadi di dalam proposal itu kita harus harus lengkap ya, menuliskan kegiatan seperti apa, kemudian konsepnya dari A sampai Z, apa saja kegiatannya, berarti dari awal hingga selesai gitu ya, bentuk kegiatannya itu dia. Kemudian ada struktur proposal. Nah, yang pertama kita dua ya untuk strukturnya. Yang pertama itu ada proposal kegiatan. Struktur yang proposal kegiatan itu pertama ada halaman judul, kemudian ada latar belakang, ada tujuan, ada nama dan tema atau tempat juga, kemudian bentuk kegiatan seperti apa, pesertanya siapa saja atau berapa, waktu, kemudian penyelenggaranya siapa, kemudian jadwalnya atau lampiran-lampiran juga ada ya.
metode juga lokasi, kemudian kesimpulan atau dan juga lampiran jika ada, gitu ya. Itu untuk struktur proposal. Nah, jadi untuk mengidentifikasi tadi, kita lihat dari sini ya, apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu dia ya. Selanjutnya, oh ini untuk identifikasi, ya ini untuk identifikasi tadi ya, proposal. Nah, adapun untuk melengkapi proposal tadinya yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, yang pertama itu ada isi proposal ya, proposal terdapat di dalamnya isi atau strukturnya. Yang pertama itu ada latar belakang. Terbelakang atau disebut pendahuluan ya. Pendahuluan. Kemudian yang kedua ada isi. Yang ketiga itu ada biasanya penegasan ulang. Atau disebut kesimpulan. Itu untuk struktur proposal ya. Umumnya struktur proposal ada latar belakang atau pendahuluan, ada isi, kemudian kesimpulan. Itu dia. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Jika ada yang salah, mohon maaf, dan silakan mempelajari juga proposal dan lainnya juga. Kemudian tugas jangan lupa dikerjakan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.